Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua tetap dalam keadaan sehat, tetap bersemangat walau apapun yang mungkin sedang kita alami dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur kalau keadaan yang ada di Jogja ini berangsur-angsur semakin membaik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua juga karena kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Tentunya itu menjadi satu kerinduan bagi kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan normal kembali. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan ini saya menginfokan kepada semua jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia supaya bisa mengikuti kembali ibadah di gereja. Tetapi jikalau ada yang masih berkeberatan dan masih ada banyak pertimbangan, masih diperkenankan mengikuti ibadah melalui daring yang disediakan oleh gereja. Kiranya kita semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, dengan judul firman Tuhan, percayalah segala sesuatu yang terjadi ada di tangan Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri, kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu, berbicaralah kepada kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan maksud Tuhan. Kami serahkan hidup kami, waktu kami sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar dari kitab 2 Raja-Raja ini, khususnya pada pasal yang keempat sampai dengan pasal yang ke-8 ini sesungguhnya dalam pelayanan Elisa ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwa dia ingin menunjukkan kepada kita semua ya, bahwa tidak ada kebutuhan ya, baik pribadi maupun keluarga yang tidak dapat dipenuhi oleh Tuhan. Artinya bahwa Tuhan sanggup mencukupi, Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup memberikan berkat-Nya, Tuhan sanggup menolong kita bahkan di saat kita sedang dalam keadaan yang terjepit sekalipun ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan umatnya, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya yang menjadi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dan terutama pada perikop ini, kalau kita membaca perikopnya saja, judulnya dikatakan minyak seorang janda ya. Di sini Elisa ingin menunjukkan ya, bahwa Allah yang hidup dan Allah yang penuh kasih itu ya senantiasa mengasihi dan menunjukkan kasih itu kepada janda ini ya. Janda yang berada dalam keadaan yang miskin setelah ditinggal mati oleh suaminya. Dia bersama dengan anaknya dan tentunya dalam keadaan yang mungkin tidak baik ya, menderita, susah dan segala macamnya. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasa mujizatnya yang luar biasa dahsyat terjadi atas kehidupan janda ini ya. Dan apa yang dialami janda ini mengajarkan juga kepada kita ya, bahwa sesungguhnya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Allah ya. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Allah, sebab segala yang terjadi itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menjadi penentunya, Tuhan yang bisa mengambil keputusan, Tuhan yang mempunyai kehendak untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, pada saat ini kita melihat ya, apa yang dialami janda ini bukan secara tiba-tiba serta-merta terjadi begitu saja ya. Mujizat yang dialami oleh janda miskin ini sebagai akibat dari iman yang hidup, iman yang benar ya, iman yang matang ya.
disertai dengan kesetiaan dan kepatuhannya, sehingga dia mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Hutangnya selesai hanya oleh sebotol kecil minyak yang ada di milikinya. Ya, tentunya ketika kita juga menghadapi berbagai persoalan yang sama, mungkin mirip seperti yang dialami oleh janda ini, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana dia mendapatkan solusinya, bagaimana dia mendapatkan pertolongan Tuhan, bagaimana dia mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa ini dalam kehidupannya. Ya. Yang pertama, ya, imannya luar biasa ketika berada di tengah-tengah masalah yang melanda hidupnya. Ya, perhatikan ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ini masalah yang dihadapi oleh janda ini. Ya. Suaminya mati meninggalkan hutang. Ya, tentunya sudah dalam keadaan yang susah, masih harus menanggung hutang yang tidak sanggup untuk dibayarkannya. Ya. Dalam keadaan yang betul-betul berat, ya. Situasi yang dialami oleh janda ini situasi yang rumit, ya, situasi yang sangat sulit. Kedua anaknya menjadi jaminan, ya. Dan tentunya sebagai seorang ibu, dia tidak akan mungkin membiarkan anaknya, ya, diambil dan menjadi budak dari orang lain. Tentu saja tidak tega, ya. Tidak tega dengan keadaan ini. Ini keadaan yang susah dan keadaan yang berat, ya. Tetapi kita melihat dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan yang susah, dalam situasi yang berat di dalam hidupnya yang menjepitnya, sehingga dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong diri sendiri ataupun menolong anaknya, mungkin dia tidak mampu melakukannya. Tetapi kita melihat di sini, ya, dia tidak menyerah dengan keadaannya. Ada satu keyakinan dari imannya yang mantap, ya, iman yang matang, iman yang betul-betul hidup, ya, iman yang luar biasa yang dimiliki oleh janda ini. Ya, mungkin di saat orang lain menghadapi situasi yang berat seperti ini, mereka mungkin putus asa, mungkin mereka menyerah, mungkin mereka ya sudahlah, pasrah, apapun yang terjadi, mau mati-matilah, mau hidup-hiduplah, mau terjadi seperti apa, terjadilah, sudah pasrah bongkoan, tidak mau tahu karena dia sudah menyerah, tidak mampu berpikir, tidak bisa mencari solusinya. Ya, mungkin kalau dipikir terlalu nemen, mungkin dia bisa menjadi gila, ya, karena depresi yang sangat luar biasa. Ya. Kita punya hutang yang mungkin tidak perlu memberikan jaminannya anak kita saja, kita tentu masih merasakan stresnya luar biasa kalau kita didatangi penagih hutang. Ya. Misalnya ada bank yang datang ke kita untuk menagih, ya, rasanya kita ini sudah ketakutan, cemas, khawatir, nggak bisa tidur. Ya. Mungkin kita akan menyerah, sudah ambil sajalah semua yang ada padaku. Yang penting aku bisa hidup dengan tenang. Janda ini, dia tidak menyerah begitu saja dengan keadaannya. Di saat orang lain mungkin tidak sanggup bertahan hidup dalam posisi seperti ini, dia tidak bergeser sedikit pun dari imannya. Dia tetap yakin anak-anaknya ini tidak akan pernah diambil untuk menjadi budak dari orang lain. Dia memiliki satu keyakinan iman yang kokoh, iman yang sangat kuat. Dia tetap percaya akan Tuhan. Tuhan pasti menolongnya. Ya. Tuhan pasti akan turun tangan. Itu iman yang hidup, iman yang luar biasa, yang berpengharapan di dalam Tuhan. Ya.
Mungkin ini iman yang sama seperti yang dimiliki oleh suaminya yang sudah meninggal itu. Kita melihat iman janda ini teruji ketika berada di dalam masalah. Dia tidak goyah meski susah. Di saat orang lain mengalami situasi yang seperti ini, mungkin mereka sudah menyerah. Mereka mengalami situasi yang berat seperti ini, mungkin mereka mengalami depresi ya, karena tidak sanggup untuk menanggung beban hidup yang sangat berat seperti ini. Mungkin banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena mereka tidak tahu bagaimana mencari pertolongan ya. Tetapi janda ini mengajarkan kepada kita semuanya supaya kita tetap beriman di dalam Tuhan, tidak bergeser sedikit pun. Walau apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap mempunyai satu keyakinan Tuhan akan menolong dia. Dan itu pun betul terjadi. Kita perhatikan ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Keadaannya benar-benar tidak punya apa-apa, nelongso ya. Ketika dia sudah tidak mempunyai apa-apa, dia hanya bisa berharapnya kepada Tuhan. Sekarang Tuhan sudah mengulurkan tangannya. Sekarang Tuhan sudah menawarkan bantuannya. Tepat seperti yang diharapkan oleh janda ini. Dia percaya selalu ada cara bagi Tuhan untuk menolong umatnya yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Kalau seandainya janda ini mempunyai apa-apa di rumahnya, mempunyai harta warisan, mempunyai mungkin uang, ya tentu saja dia tidak akan pernah ya mengalami kesulitan bayar hutangnya, ya tinggal bayar saja, dan mungkin dia tidak akan pernah mencari pertolongan kemana-mana. Tetapi kesetiaannya kepada Tuhan untuk terus berharap kepada Tuhan, berharap pada pertolongan Tuhan, sungguh-sungguh akan terjadi dalam hidupnya. Kenyataan yang dia alami, tidak punya apa-apa. Ketika dia didatangi, ya, ditanya yang ada padamu itu apa, yang ada di rumahmu apa, nggak punya apa-apa, nelongso. Ya. Hidupnya benar-benar memprihatinkan. Dia tapi berkata, memang padaku tidak ada apa-apa yang kami punyai, tetapi masih ada sebotol kecil minyak. Ya. Minyak ini kemungkinan adalah minyak zaitun. Ya, yang sangat berguna dan bermanfaat baik untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan yang lainnya. Minyak ini nilainya nggak seberapa, kecil, ya, ukurannya juga kecil, jumlahnya juga sedikit, tidak banyak yang dipunyainya. Ya, hanya sedikit ini saja. Dia untuk hidup saja susah, mungkin dia makan tidak bisa, dikejar-kejar oleh penagih hutang, ya, tentunya ini situasi yang tidak pernah baik dalam hidupnya. Apakah dia menyerah dengan pengharapannya? Enggak, dia tetap setia berharap kepada Tuhan. Janda ini tidak lelah mengharapkan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Kalau kita mengingat apa yang terjadi dengan Yonatan, ya, di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, ketika Samuel bersama dengan ketika Yonatan, ya, ketika Yonatan bersama dengan bujangnya, ya, dia akan menghadapi musuhnya. Dia tidak mempunyai pasukan, ya, dia tidak mempunyai senjata yang lengkap, ya, dia tidak mempunyai kekuatan apapun, ya. Kalaupun dia harus dibinasakan oleh lawannya, mungkin saja itu akan terjadi. Tetapi dia berkata, ya, kepada bujangnya, bagi Tuhan
tidak ada yang sukar untuk menolong. Ya. Tentunya inilah keyakinan yang mungkin dimiliki oleh janda ini. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Jangan berkata kepada Tuhan, hanya ini yang kami punya. Sebab kuasa mujizat Tuhan bisa bekerja melalui apa saja, melalui hal-hal yang kecil sekalipun. Dan benar apa yang terjadi dengan kehidupan janda ini. Ya, melalui Elisa Tuhan pakai minyak yang sedikit ini untuk melunasi hutangnya. Tuhan sanggup untuk membuat sesuatu yang mungkin rumit, sesuatu yang sukar, sesuatu yang berat, sesuatu yang mungkin tidak dijangkau oleh pikiran kita. Tuhan sanggup pakai semuanya itu untuk menjadi alatnya, menyatakan kuasa dan kebesaran kasih-Nya yang luar biasa. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menolong umatnya. Ketika janda ini benar-benar menyerah dalam keadaan yang seperti itu, menyerah dalam tanda kutip, menyerah hanya kepada Tuhan, terserah apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidupnya, biarlah itu terjadi sesuai dengan imannya, bahwa dia tidak pernah salah berharap kepada Tuhan. Tuhan pakai minyak yang ada di dalam rumahnya itu, tetapi yang diperlukan di sini adalah ketekunan dalam pengharapannya. Ketekunan ini sangat diperlukan sekali. Banyak orang yang ingin menantikan mujizat dari Tuhan tetapi dia tidak bertekun, padahal Tuhan sedang memproses. Kita sudah menyerah duluan, tetapi janda ini dia tetap bertahan. Dia percaya ada pertolongan yang disediakan Tuhan baginya. Dia percaya bahwa dia akan mengakhiri masa-masa pahit ini dengan sesuatu yang manis di dalam hidupnya. Bahwa ketika Tuhan menawarkan bantuan kepadanya, ini membesarkan hatinya. Ada satu pengharapan yang besar bahwa ini akan selesai. Semuanya akan baik-baik saja. Apakah kita juga memiliki pengharapan yang sama? Apakah kita tetap teguh dalam pengharapan kita? Kita bisa sendiri merenungkan apa yang kita alami, belajar dari apa yang dilakukan dan apa yang dialami oleh janda ini akan terus membentuk kita, mendorong kita untuk kita tetap setia bertekun dalam pengharapan kita dengan dilandasi iman yang benar, iman yang hidup, yang kita yakini bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Karena kita percaya segala sesuatu yang terjadi itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang bisa mengambil keputusan, Tuhan yang bisa membuat ini dan itu, Tuhan yang menjadikan ini dan itu. Kita percaya Tuhan akan lakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi saya katakan bahwa mujizat tidak terjadi serta-merta secara tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Butuh kepatuhan, ketaatan, kesetiaan kita dalam menaruh pengharapan kepada Tuhan itu juga harus diimbangi dengan kepatuhan kita. Kepatuhan akan mendatangkan mujizat. Perhatikan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, dan seterusnya. Sediakan botol-botol kosong, jangan sedikit, banyak, karena Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Hanya membutuhkan kepatuhan. Kalau janda ini tidak melakukan, tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Elisa, tidak akan pernah terjadi mujizat dari Tuhan ini. Perempuan ini tidak tahu apa yang nantinya akan terjadi. Mungkin saja ia bertanya mengapa dia harus percaya kepada perkataan Nabi Elisa ini, bahkan harus patuh dan menuruti semua perkataannya, karena dia belum begitu yakin apa yang akan terjadi nanti. Botol-botol itu untuk apa? Apakah akan dibelikan minyak sehingga diisi penuh di situ?
Ya. Tetapi untuk selanjutnya, apa yang dikatakan oleh Elisa ini kepada perempuan ini dan dia benar-benar melakukannya, sungguh Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Ya. Tuhan dapat mengentaskan janda ini dari kemiskinannya, menyelesaikan hutang-hutangnya, dia bisa menjalani hidupnya dengan sejahtera dari sisa yang dia miliki. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kepatuhan perempuan ini telah mendatangkan mujizat yang luar biasa. Minyak yang dituangkan tidak berhenti mengalir sampai semua botol kosong yang disediakannya itu terisi sampai penuh. Ya. Ini adalah mujizat yang luar biasa yang dialami oleh perempuan ini. Imannya tidak salah, ya. Pengharapannya tidak salah, dan kepatuhannya telah mendatangkan keajaiban yang luar biasa di dalam hidupnya. Nah, apa yang terjadi dengan perempuan yang ada di sini mengingatkan kepada kita juga tentang mujizat Yesus di Kana. Dalam perkawinan di Kana, kita melihat sendiri sebagai mujizat yang pertama sebelum Yesus melakukan banyak keajaiban-keajaiban yang lainnya. Ya. Orang-orang yang ada di pesta perkawinan itu melihat sendiri, khususnya pelayan-pelayan yang disuruh untuk mengisi tempayan-tempayan air itu. Dan itu sudah berubah menjadi anggur yang istimewa. Nah, ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Tuhan sanggup mendatangkan keajaiban di dalam kehidupan kita melalui caranya sendiri. Ya, mungkin kita tidak bisa memikirkannya, membayangkannya dengan nalar logika kita, tetapi kita dapat mengimaninya. Ya. Hanya butuh kepatuhan tanpa keraguan dan melakukan tepat seperti yang diperintahkan, ya, akan mengerjakan suatu mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang perempuan ini dan anak-anaknya dapat hidup tenang. Hutang terlunasi dari minyak yang sedikit itu, dan masih ada sisa yang bisa dipakainya untuk bertahan hidup, mencukupi kebutuhannya, dan dia bisa hidup lebih sejahtera dari sisa yang ada padanya. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Sungguh ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi dengan janda ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ada di tangan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, Tuhan akan melakukannya sesuai dengan apa yang telah dinyatakannya kepada kita. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan yang pahit menjadi manis, sebab tidak semua masalah harus berakhir tragis, tetapi kita bisa mengakhirinya dengan manis untuk setiap masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Nah, sekarang kita renungkan, ya, apakah kita juga mempunyai masalah yang sama seperti janda ini? Apakah kita juga sedang berada pada situasi yang sama seperti janda ini? Atau mungkin kita juga sedang dalam kondisi yang sulit, pahit, dan terjepit seperti janda ini, yang tidak mampu untuk menolong diri kita sendiri, yang tidak sanggup berbuat untuk melepaskan diri dari jeratan masalah dan persoalan yang menjerat kehidupan kita. Jika kita berada pada situasi dan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan janda ini, dan jika kita percaya bahwa Tuhan sanggup membuat keadaan pahit menjadi manis, karena kita percaya bahwa segala yang terjadi ada di tangan Tuhan, maka hendaklah kita semuanya, ya, memiliki iman yang betul-betul teguh. Jangan biarkan masalah menjerat iman kita. Tetap tegar, tetap teguh, dan tidak goyah sekalipun masalah sedang menghimpit kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan punya caranya sendiri
untuk menolong kita. Cara yang ajaib, yang dahsyat untuk menolong kita semuanya. Tetapi kita harus memiliki kepatuhan, ya, sebab kepatuhan kitalah yang akan mendatangkan keajaiban dari Tuhan. Sebab ketika kita patuh, Tuhan berkenan kepada kita dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita sekalian. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati kami jemaat-Mu, supaya kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Memiliki iman yang hidup, iman yang betul-betul patuh, dan kami akan tetap teguh dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.